Alif di dalam lafal bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua roh. Sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu, hidupnya semua alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia huruf bismi dalam kalimat basmalah. Yang pertama, huruf alif. Huruf alif di dalam lafal bismillah sebenarnya adalah alif ahadiyah dan disebut juga alif jatul wahid. Alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati. Dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata, tidak ada yang lainnya yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi, yang disebut banyu nur alif atau cahaya alif, atau disebut juga dengan banyu sejati atau air sejati, atau ratuning banyu penguasa air. Dan juga dinamakan Allah yang hidup atau satu rupa, yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati. Di dalam alam ini masih berupa wujud mahadi atau wujud zat sejati atau wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal. Belum ada yang lainnya dan disebut la ta'ayun, yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dalilnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat, kalau sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat tunggal, rasa tunggal, atau esa yang menjadikan alam dunia dan seisinya. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba di dalam lafal bismillah menunjukkan adanya alam wahdah. Adanya alam wahdah menunjukkan sifat sejati dan disebut sejatinya Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, dan juga disebut nyatanya Jatullah, adanya sejati Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad, dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia. Alif di dalam lafal bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua roh. Sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu, hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya alif batin dan ba zohir di dalam lafal bismillah. Karena itu alif dan ba di dalam lafal bismillah itulah yang menjadi bapak dan ibu seluruh alam dunia. Dan alif lafal bismillah itu disebut Nurullah, sedangkan ba lafal bismillah itu disebut sejatinya Nur Muhammad. Kemudian Nurullah dan Nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisah sehingga tidak dapat lagi dibedakan. Di dalam kehidupan nyata berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulnya antara pria sejati dan wanita sejati, yang disebut sebagai Nur Ma'an. Dalilnya ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim pada surat An-Nur ayat 35, yang artinya cahaya di atas cahaya berlapis-lapis.
Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan adanya nur tersebut, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada semua makhluk ciptaannya, dan agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya Dia Maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Yang ketiga, huruf sin. Huruf sin di dalam lafal bismillah itu menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang tiga dan asma yang tiga pula. Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah ahadiyat, wahadat, wahidiyat. Dan yang disebut asma yang tiga adalah Allah, Muhammad, Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat sejati, Muhammad adalah sifat sejati, dan Adam adalah asma sejati, yaitu kenyataannya Rasul. Rasul adalah nur yang hidup dari Nurullah, yaitu nyatanya Adam. Dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di bumi ini. Yang keempat, huruf mim di dalam lafal bismillah menunjukkan adanya roh idofi. Dan roh idofi menyatakan adanya manusia sejati dan menunjukkan adanya af'al sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya alam arwah. Dan disebut jasad Muhammad, hidupnya adalah Allah. Dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu. Sifat jalal itu Nurullah, yaitu pria sejati. Dan sifat jamal itu Nur Muhammad, yaitu wanita sejati. Sifat jalal itu kuasa mengeluarkan besi. Sifat jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Bercampurnya besi dan batu menjadi api. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup atau jasad dan ruh. Dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapa. Dan tidak akan ada wahidiyat kalau tidak ada ahadiyat dan wahadat. Jadi ahadiyat melahirkan wahadat, wahadat melahirkan wahidiyat, wahidiyat melahirkan semua alam yang lainnya. Ahadiyat makamnya zat, wahadat makamnya sifat, wahidiyat makamnya asma. Semua yang ada di alam makamnya af'al. Dan tidak mungkin ada af'al bila tidak ada asma. Tidak ada asma kalau tidak ada sifat. Sebab semua af'al, asma, sifat adalah hakikatnya zat. Jadi apabila hamba sudah bisa fana zat dan fana sifat serta fana af'al, akan bisa kamal. Kalau sudah bisa kamal, akan bisa qahar, yaitu keadaan zahir dan batin sudah bisa berkumpul menjadi satu. Alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil, yaitu nyatanya asma Allah yang merupakan asma zat mutlak. Nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti zat yang nyata, sehingga sejatinya Allah adalah zat nyata yang diwujudkan di dalam Muhammad. Dan disebut zahirnya Muhammad, tetapi
hakikatnya Allah atau nyatanya Allah Ta'ala. Nyatanya Muhammad yaitu nyatanya alam ajsam, yaitu nyatanya asma Rasul, dan rupanya Adam idofi yang menjadi badan dan nyawa atau rasa tunggal. Dan bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat, berarti sudah mengerti sejatinya Allah dan mengerti sejatinya Muhammad, mengerti sejatinya zahir dan mengerti sejatinya batin, yaitu zahirnya Nabi, batinnya wali, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Dan disebut jasad Muhammad, hidupnya adalah Allah.